Ini adalah sneak peek perlengkapan bayi, mulai dari medicine, terus support tools, bed tools, dan lain-lainnya. Ini aku belum beli komplit sih, cuman ya lumayan lah ya untuk persiapan melahirkan. Ini baby manicure dan pedicure tools dari Baby Self. Fungsinya ya seperangkat alat buat membersihkan kuku, termasuk gunting kuku dan lain-lainnya. Komplit ya semuanya apa yang dibutuhkan. Kalau ini tempat untuk menyimpan susu formula. Jadi kalau traveling itu nggak usah bawa-bawa kotak susu. Kalau misalnya cuman pergi ke rumah neneknya, dimasukin aja ke sini sesuai porsinya. Terus ini sistemnya flip top gitu. Terus ada infant toothbrush. Ini buat bersihin lidah sama bersihin gigi. Dari Huki. Nah seperti ini, ada silikon bulu-bulu halus gitu. Ini fungsinya buat mijet juga, biar giginya cepet tumbuh. Lucu sekali ya. Ada nasal aspirator, ini buat bersihin ingus atau kotoran di hidung bayi. Aku beli yang modelnya kayak pipet gitu sih. Ini sepaket ada 2, jadi bisa digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Kan ada beberapa tipe tuh, ada yang disedot, ada yang macem-macem, tapi aku sekarang tertarik sama yang ini dulu deh. Tuh ini kayak karetnya buat mompa. Nah kalau ini lebih gede lagi pipetnya. Ada set sisir bayi, yang ini dari Bunny. Tuh perbedaannya, ayo kita cek bersama-sama. Tekstur dan bentuknya itu kayak sikat gigi raksasa. Ini lembut dan diperuntukkan untuk bayi newborn gitu. Terus di sini handle-nya pun ada rubbernya, halus banget. Kalau yang satu lagi mungkin kalau rambut bayi udah agak panjangan, nah bisa dirapihin pakai yang ini. Lucu ya, mini-mini. Ini yang harus selalu siaga, yaitu termometer, dan aku beli yang mereknya Omron. Ini udah ada baterai di dalamnya, jadi langsung pakai aja. Ada safety cupnya juga biar higienis. Cara pakainya tinggal tekan power on off-nya. Tuh, dia bunyi. Nah, nanti ditaruh di kelek bayi. Terus dia akan ngedetect gitu berapakah suhu tubuh si bayi. Apakah dia sakit atau memang biasa aja, nanti kita bisa tahu sebelum dibawa ke dokter gitu. Selanjutnya ada kasa. Ini aku cuma nyetok 1, isinya 16. Nggak tahu nih kurang atau misalnya cukup, tapi katanya ini buat membersihkan tali pusar, ya nggak sih? Ini belum aku buka juga, cuman yang namanya kain kasa kayak gitu-gitu aja ya. Jadi ini di keep aja ya. Next ada Medisoft Cotton Ball. Ini adalah kapas tapi bentuknya bulat-bulat. Sama sih katanya buat membersihkan tali pusat juga nanti. Sama sekalian untuk membersihkan kalau si bayi pup gitu. Aku nyetok 2 pak aja sih. Ada cotton bud. Ini cotton bud yang khusus baby dari Huki. Aku beli 1 pak gini untuk membersihkan telinga bayi bagian luar. Masih dari Huki ada Bottle Nipple Fruit and Vegetable Liquid Cleanser. Ini kayak cairan pencuci botol dan perlengkapan bayi lainnya. Ini aman. Tuh, food grade ingredients. Nah ini nih yang penasaran banget, pengen aku pakai. Ini dari Sesa Natural. Aku beli 4 varian. Ini tuh kayak ini loh, aromaterapi plus essential oil untuk baby. Kebetulan aku kan pecinta essential oil. Cuman kalau untuk baby itu nggak boleh langsung pakai pure essential oil ke kulitnya karena masih sensitif. Takutnya nanti dia alergi atau malah luka. Karena kan essential oil yang murni itu dia pekat ya.
Ini bentuknya kayak minyak angin atau minyak aromaterapi yang biasa orang dewasa gunakan. Bentuknya roll, dan karena ini Bugs Away, wanginya itu wangi sereh alias lemongrass. Untuk varian lain pasti ada kelebihan khusus dengan wangi-wangi yang berbeda. Lalu ada rangkaian perawatan bayi dan mandi dari Pure Baby. Sebenarnya banyak kan produk-produk perawatan bayi itu, mereknya ada Kason, Sweet Sal, apalah. Cuman karena aku belum pernah pakai ini di masa kecil, jadi aku penasaran buat pakai si Pure Baby. Ini Pure Baby Lotion. Ini pastinya untuk melembabkan kulit bayi. Lalu ada hair lotion biar rambutnya segar, wangi, terus lebih cepat tumbuhnya. Ini wanginya seger loh. Ini ada rest cream with extra moisturizing. Jadi kegunaannya ini untuk mencegah ruam popok pada kulit bayi. Biasanya kan kulit bayi itu sensitif. Nah, kalau habis ganti popok tuh bisa diolesin ini di area selangkangannya atau pantatnya gitu. Ini adalah 2-in-1 sampo sekaligus sabun. Nah, aku penasaran, dan newborn itu kan dia biasanya nggak betah lama-lama gitu ya kalau mandi. Jadi biar simple aja, kita coba ini. Sebenarnya Pure Baby juga ada varian khusus sampo dan sabun cairnya sih. Cuma untuk sementara kita coba aja dulu. Udah lama banget aku penasaran dengan gentle bottle dari Ola Baby. Ini tuh unik. Jadi kalau kita biasa lihat botol bayi itu kan dia dari plastik ya bawahnya, tapi ini pure dari silikon. Bentuk botolnya tuh bogel gitu, dan di sini kayak friendly buat dipegang. Tuh, kalau dipencet-pencet dia kayak karet pipet. Sebenarnya aku tuh bingung kan mau beli ini atau gentle bottle-nya dari Komotomo. Cuman karena si Ola Baby ini punya bentuk empeng yang menyerupai dengan payudara ibu. Tuh liatin, dia nggak di tengah tapi agak ke bawah dikit. Sepertinya ini akan lebih memudahkan bayi untuk menyusui biar nggak bingung puting. Ini slow flow, artinya cairan yang keluar dari botol ini disesuaikan untuk bayi yang baru lahir. Dan di sini ada titik udara untuk mencegah kolik. Nah, cara nyuci si gentle bottle ini berbeda. Kalau misalnya botol biasa itu kan harus pakai sikat, tapi kalau ini cukup pakai tangan aja. Harganya emang dibanding botol biasa dia lebih pricey, sekitar 200-an. Tapi aku yakin ada harga, ada kualitas. Ini kayaknya wajib punya juga. Ini ada electric breast pump dan aku beli dari merek Claire's. Kebetulan waktu aku beli itu free breast pump tapi yang silikon manual. Kalau dibuka isinya seperti ini. Ini ada endot sama tutupnya, nanti buat dipasangin sama botolnya yang ini. Kayaknya sih dari bentuk standar ya. Untuk kelengkapan dia ada kayak corong, sepasang charger. Kenapa aku beli si Claire's ini nggak merek yang lain? Yang pertama adalah harganya lebih terjangkau dibandingkan electric breast pump yang lain, tapi klaim dari si fungsinya tuh oke. Harganya sekitar 400-an. Banyak sih electric breast pump yang lain di bawah 400, 200 gitu. Cuman kayaknya aku lebih jatuh cinta sama Claire's ini. Ini tuh ada kakinya gitu. Karena dari sananya masih kosong baterainya, jadi aku bakal pakai ini sambil dicas pakai power bank. Tuh, di sini ada kayak mini monitor gitu, dia buat mantau kosong atau enggak nih baterainya. Jadi ibu-ibu bisa siaga juga. Kalau mau nyalain tinggal tekan power. Tuh. Ada bunyi suara. Ini tandanya pijatan ada di level 1. Tuh. Pijatan tuh di sini ya. Nanti ini payudara ibu. Terus di sini akan berasa si silikon cupnya ini akan memijat. Kalau misalnya dirasa level 1 ini kurang memijatnya, bisa dinaikin ke level berikutnya pakai tombol plus dan minus seperti ini. Tuh 2. Dia akan menghisap lebih kuat. 10. Ini level paling kencang. Kedengeran kan suaranya?
Di sini ada katup kayak paru-paru gitu tuh, dia bekerja, kelihatan kan? Pakai ini, kasihin deh ke dede bayi. Kalau yang ini dia manual pump, fungsinya sama untuk memerah air susu juga. Ini full silikon, tinggal dipencet-pencet. Cuman kayaknya pegel ya. Biasanya sih kalau yang pakai ini yang kalau misalnya air susunya lancar, deras, I think it's okay sih karena ini sangat simple dan gak ribet kalau dibawa kemana-mana. Mungkin ini terakhir, aku punya pembersih botol. Ini dari Kasen. Ini untuk membersihkan botol yang bentuknya seperti ini. Kalau buat gentle bottle yang full silikon kayak Ola Baby tadi sih nggak perlu ya. Kalau yang ini untuk sela-sela lebih kecil kayak tutup botol dan empengnya gitu. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe ya.